Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, teman-teman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini di Mufid Coffee and Eatery, alhamdulillah kita bisa melaksanakan kajian sama-sama di sini, dan mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan kajian ini yang berkaitan dengan keberkahan rezeki juga mendapat manfaat dimanapun Anda berada melalui YouTube Umfa Channel, insyaallah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, insyaallah kita dalam 7 menit ke depan akan mengupas tuntas sedikit banyaknya tentang apa sih berkah dari sebuah rezeki itu. Kapan keberkahan rezeki itu bisa kita dapatkan, dan apa-apa saja hal-hal yang perlu kita ketahui dari sebuah keberkahan rezeki. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, yang paling pertama tentunya yang harus kita pahami sama-sama bahwa keberkahan rezeki itu muncul tidak akan pernah jauh daripada apa yang membuat Allah ridha, apa yang membuat Allah bahagia. Itu yang paling penting. Jadi versinya kita balik, daripada memikirkan rasa dalam hati, pikirkan apa kira-kira yang Allah akan nilai kepada kita. Itulah keberkahan rezeki yang menjadi pondasi dasar dan utamanya adalah bagaimana Allah ridha kepada kalian, bagaimana Allah mencintai kalian. Sudahkah perbuatan ini membuat Allah ridha? Sudahkah perbuatan kita membuat Allah bahagia? Apakah Allah bisa berbahagia? Apakah Allah bisa bersedih? Tentu teman-teman, dalam hadis Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya seorang yang bertaubat, bayangkan seorang yang bertaubat itu lebih dicintai Allah. Ya, Allah lebih mencintai kepada orang yang bertobat ini daripada seorang yang berada di sebuah hutan, bukan sebuah hutan, sebuah padang pasir yang tandus. Lalu kemudian dia tidur, sebelum dia tidur dia ikat ontanya, lalu setelah bangun onta itu hilang. Lalu kemudian dia tidur lagi, setelah dia tidur kembali onta itu kembali lagi. Lalu ketika dia bangun, dia begitu bahagia sampai-sampai dia mengatakan, terima kasih ya Allah, saya Tuhanmu dan engkau hambaku. Kebalik, mestinya dia ingin mengatakan saya hambamu dan engkau Tuhanku. Tapi apa yang terjadi, dia mengatakan itu karena saking bahagianya teman-teman. Nah, disitulah yang menjadi tanda kutip bukti dalil bahwa Allah itu bisa bahagia. Iya, makanya diantara yang membuat Allah bahagia adalah taubatnya seseorang hamba. Makanya ada ayat dalam Qur'annya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat dan Allah mencintai orang yang mensucikan dirinya. Ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada hal yang kedua. Jadi apa hal yang pertama membuat keberkahan rezeki itu? Keberkahan rezeki yang pertama ada pada apa? Pada bagaimana kita membuat penilaian Allah mencintai kita. Jangan sampai kita merasa teman-teman bahwa mohon maaf ya, kita ingin berbahagia, kita ingin mendapat ridha Allah, kita ingin senang dengan kehidupan kita, tapi kita lupa bagaimana melihat kira-kira Allah ridha atau tidak. Subhanallah, kira-kira Allah bahagia atau tidak, kira-kira Allah sayang, senang dengan amalan saya atau tidak, hati saya atau tidak. Jadi selalu berada pada titik muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua teman-teman, yang membuat keberkahan rezeki itu muncul adalah apa saja yang kemudian menjadi sumber-sumber utama rezeki tersebut. Jadi setelah kita membuat Allah ridha, setelah kita mencari keridhaannya, berbahagia dengannya, maka ada poin nomor 2 yang sangat amat penting, yaitu apa? Bagaimana kita melihat sumber-sumber rezeki. Inilah hal yang paling utama setelah mencari keridhaan Allah dalam keberkahan rezeki, yaitu melihat sumber-sumbernya. Ada seorang yang kerja di tambang, di Morowali, di Papua, di Freeport, di Kendari. Lalu kemudian mereka setelah bekerja sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan ada yang setahun, merasa tidak nyaman. Padahal mereka dengan uang yang banyak, gaji mereka berkali-kali lipat. Dan tidak usah jauh-jauh, ada staf saya, ada driver saya sekarang, dulu pernah kerja di tambang di Kendari.
Iya. Lalu apa kata dia setelah dia punya uang? Gaji dia di sana teman-teman itu sekitar 15 juta. Sedangkan gajinya di saya tidak sampai segitu. Iya, di tempat kami. Iya, tapi dia bahagia. Saya tanya, kenapa kamu nggak balik kerja di tambang saya? Dia bilang, Ustadz di sana lingkungannya nggak baik. Kemudian, waduh Ustadz susah, mau sholat, mau apa segala macam, menjaga istiqamah dan susah Ustadz gini, macam-macam sekali. Iya. Akhirnya dia resign dan dia mendaftar jadi driver saya. Alhamdulillah hingga hari ini dia menjadi driver saya yang membawa saya kemana-mana teman-teman. Nah, maka pada hal itulah ya kita semua teman-teman insya Allah menjadi hamba-hamba Allah yang ingin ya untuk mendapatkan keberkahan rezeki dengan memperhatikan sumber-sumber. Termasuk dia mengatakan bahwa sumber di tambang itu Ustaz banyak syubhatnya, banyak yang tanda kutip perlu diperbaiki lagi, tanda kutip perlu dilihat lagi Ustaz. Sehingga akhirnya apa? Sehingga ketika dia menerima gaji, kata dia uang segitu banyak kadang-kadang gak kerasa, masih awal bulan udah habis. Jadi kayak uang jin dimakan setan kata dia. Subhanallah, sampai segitunya teman-teman. Nah, kemudian kita pindah ya ke hal yang ketiga. Jadi sumber rezeki itu, kalian mendapat rezeki itu dari apa? Oh Ustadz saya dapat rezeki dari jual beli. Oh Ustadz saya dapat rezeki dari ceramah. Ustadz saya dapat rezeki dari jadi panitia. Saya dapat rezeki dari buka toko, jualan online. Itu kalian lihat rezeki-rezeki kalian di sana. Ketika kalian melihat rezeki-rezeki tersebut, maka ketika itulah sumber-sumbernya, ketika Anda perhatikan baik-baik sumber-sumber tersebut, maka ketika itulah Anda akan semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Anda akan semakin merasakan keberkahan dari sebuah rezeki insyaallah. Nah, kemudian yang ketiga, selain sumber rezeki yang kedua, apalagi Ustaz yang harus diperhatikan dalam keberkahan rezeki? Keberkahan rezeki yang ketiga teman-teman adalah cara mendapatkannya. Wow, gimana caranya Ustaz? Cara yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla dalam mendapatkan rezeki adalah yang dikerja oleh orang itu sendiri. Makanya kenapa sebagian MLM itu haram? Ya. Kenapa bukan sebagian? Kenapa MLM itu haram? Karena ada orang yang nggak bekerja di sana, teman-teman, mendapatkan jatah hak dari orang-orang yang bekerja. Nauzubillah. Ini nggak benar. Makanya sistem MLM, multi level marketing, haram. Ya. Karena itu ada kezaliman di sana. Maka cara mencari harus jelas. Ya. Jangan cari rezeki berkah lewat judi online. Oh, itu mustahil. Mustahil Anda akan bahagia. Tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Percaya sama saya. Sampai kapanpun Anda tidak akan pernah bahagia. Kemudian apa lagi teman-teman? Yang menjadi hal paling menarik dalam kehidupan kita ketika kita ingin keberkahan rezeki itu. Ketika kita ingin keberkahan rezeki itu, selain sumbernya, caranya, ada yang keempat teman-teman. Itu apa? Tujuannya. Ya. Kita nyari rezeki ini apa tujuan utama kita? Ya. Kayak tadi udah ridha Allah, kita pastikan dulu kita ingin mendapatkan keridhaan Allah. Kemudian yang kedua, kita pastikan lagi sumbernya. Kemudian yang ketiga, kita pastikan lagi caranya. Kemudian yang keempat, tujuannya. Kita sebenarnya ya, mencari rezeki itu untuk siapa? Ya. Mau digunakan apa rezeki tersebut setelah didapatkan? Dari yang tidak punya menjadi punya itu mau diapakan? Nah, ketika tujuannya benar, lurus karena Allah, tujuannya bermanfaatkan umat, ya. Bagaimana kita bisa memberikan kontribusi untuk umat, membantu fakir miskin, menyayangi anak yatim, dan banyak lagi teman-teman. Ketika itu semua terkumpul jadi satu, ketika mereka mampu untuk menjalani itu, maka di saat itulah ya, mereka akan mendapatkan keberkahan rezeki yang insya Allah pelan-pelan akan membahagiakan mereka. Kemudian keberkahan rezeki yang kelima, diperhatikan apanya Ustaz? Setelah kita memperhatikan tujuannya, maka keberkahan rezeki yang kelima adalah memperhatikan tentang ketaatan kita kepada Allah. Makin kita semakin diizinkan Allah untuk taat, semakin itu pula lah keberkahan rezeki makin terasa dalam diri kita. Jadi
bukti harta halal yang berkah itu adalah Anda dibuat semakin taat pada Allah, semakin rajin tahajud, makin rajin sholat, makin rajin beribadah pada Allah, dan banyak lagi teman-teman. Ya. Nah, 5 hal ini ya yang menjadi fokus kita, yaitu cari keridhaan Allah, perhatikan sumber rezeki kita, perhatikan cara mencari rezeki kita, perhatikan baik-baik tujuan kita mencari rezeki, dan yang terakhir, yang kelima, dan ini juga yang paling berat bagi kita, yang paling kita harus seriusi baik-baik ya, setelah kita memperhatikan yang tadi kami sebutkan, mulai dari sumbernya, caranya, tujuannya, sampai masuklah kita pada satu titik ya, kita lihat ya bahwa keberkahan rezeki ini juga berkaitan dengan kebermanfaatan kepada manusia, kepada banyak orang ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua rezeki-rezeki yang berkah ya. Dan di antara doa yang saya ingin ajarkan ada 3 doa tentang keberkahan rezeki. Kalau ingin mendapatkan keberkahan rezeki, satu doa yang pertama adalah doa yang ada dalam Al-Qur'an ya. Gimana rezekinya bisa berkah ya? Gimana agar keberkahan itu bisa muncul? Nah, ini Masya Allah doanya ya, saya bacakan ya, ini ayat favoritnya Kiai Lukman juga ya. Makanya beliau menamakan ini munzalan ya. Itu ada dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-29 ya. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, turunkan kepadaku rezeki yang terbaik, yang berkah, yang engkau berkahi. Munzalan mubarakan, anzilni munzalan mubarakan, atau tempatkan aku pada tempat terbaik untuk aku mencari rezeki. Ada orang Medan rezekinya di Makassar, ada orang Makassar rezekinya di Jakarta, macam-macam. Kita minta munzalan mubarakan, tempat terbaik yang diberkahi. Munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, dan engkau sebaik-baik ya Allah, zat yang memberikan tempat terbaik, rezeki terbaik yang penuh dengan keberkahan. Kemudian yang kedua teman-teman, keberkahan rezeki itu ada dalam hadis Nabi SAW. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Doa ini sering dibaca Nabi pada zikir pagi dan petang. Ya, saya lihatkan takhrij hadisnya teman-teman. Ya. Dalam doa ini, Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya. Doa ini sangat amat bagus sekali teman-teman untuk orang-orang yang ingin berdoa untuk mendapatkan keberkahan rezeki. Saya carikan takhrij hadisnya. Ini ada pada azkarus sobah juga. Ya. Pada zikir pagi dan petang. Ya. Oke, ini Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Sunni fi amalil yaumi wal lailah, hadis nomor 54, dan Ibnu Majah hadis nomor 925. Ya, Masya Allah. Dan hadisnya derajatnya hasan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiban, rezeki yang berkah, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan soleh yang engkau terima. Semoga semua kita mendapatkan keberkahan rezeki. Ingat yang 5 tadi. Dan yang terakhir, doa yang terakhir teman-teman, adalah keberkahan rezeki itu juga diajarkan oleh Nabi SAW. Di antaranya adalah meminta agar Allah melindungi kita dari hal-hal yang buruk yang bisa menjadikan rezeki kita tidak berkah. Di antaranya, dan doa ini juga biasanya dipakai untuk melunasi utang-utang. Apa doanya Ustaz? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung padamu, minal ajzi wal kasal, dari sifat lemah, al-ajaz,
wal kasal, dari sifat malas, lemah dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, dan aku berlindung padamu dari sifat al-jubn, pengecut, wal bukhli, orang yang pelit. Wa a'udzubika, dan aku berlindung padamu min ghalabatid daini wa qahrir rijal, aku berlindung padamu dari terlilit dari utang-utang, ghalabatid dain wa qahrir rijal, dan aku berlindung dari desakannya orang-orang yang membenci, orang-orang yang ingin menagih utang, orang-orang yang ingin menjatuhkan, yang ingin mencemarkan nama baik. Itulah semua qahrur rijal namanya. Wa qahrur rijal. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, ya Allah aku berlindung dari sifat lemah dan sifat malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, dan aku berlindung daripada pengecut dan al bukhl. Al bukhl itu apa? Pelit. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan aku berlindung dari terlilitnya diriku dari utang-utang, wa qahrir rijal, dan desakan para laki-laki, orang-orang yang ingin menagih utang, orang yang ingin mencemarkan nama baik, merusak nama baik, orang-orang yang ingin menjatuhkan, dan seterusnya. Waliyadzubillah. Semoga bermanfaat teman-teman. Jazakumullah khair. Bagi Anda yang kemudian ingin nongkrong-nongkrong santai di Kota Makassar, saya sudah punya hari ini Mufid Coffee and Eatery. Anda bisa datang, nikmati, dan mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.